Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Chen Pukis Sonjet. Oke bro, semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan terkait teknis atau cara aplikasi penggunaan cairan pembersih sirip pada ruangan, terutama di di area sirip. Jadi sebelum saya memberikan informasi ini guys, tolong video ini disikapi dengan akal cerdas kita, akal sehat kita, tentunya itu yang kita harapkan. Jadi begini bro, dalam metode aplikasi ini menurut saya yang biasa kita lakukan yaitu ada dua cara. Yang pertama dengan sistem semprot atau proses pembilasan langsung setelah penggosokan. Yang kedua dengan seperti yang terlihat pada saat ini dengan sistem pengelapan atau menggunakan pel atau menggunakan bahasa kerennya kain lap. Nah, jadi kedua proses ini perlu kawan-kawan ketahui atau perlu dianalisa lagi, terutama masalah jamur guys, terutama masalah jamur ya. Jamur ini disebabkan ada dua kemungkinan. Yang pertama daripada partikel-partikel air yang ada dalam ruangan karena penggunaan media air yang berlebihan, itu yang pertama. Yang kedua dikarenakan daripada proses kayu itu sendiri, artinya kayu masih basah, kayu masih belum kering, jadi langsung dipasang. Dan apa yang akan terjadi seperti yang terlihat ini guys, kelihatan putih-putih. Sebenarnya ini bukan karena jamur diakibatkan partikel atau penggunaan media air yang berlebihan, tapi ini memang karena getah kayu. Karena jamur ini ada dua guys, hitam dan serbuk putih. Kalau hitam itu biasanya disebabkan oleh partikel air atau penggunaan media air yang berlebihan, itu biasanya jamurnya warna hitam. Nah, sedangkan putih seperti ini biasanya disebabkan oleh getah kayu itu sendiri guys. Putihnya biasanya kayak bedak, kayak serbuk-serbuk putih. Nah, itu sebenarnya bukan jamur daripada air, karena jamur air ini identik dengan warna hitam. Kalau putih seperti ini semacam bedak, semacam pupur, nah ini biasanya disebabkan karena memang faktor kayunya sendiri, terutama belum kering. Kedua, daya simpan getah pada kayu ini sangat tinggi. Jadi begini guys, dalam aplikasi apapun jenis obat yang kawan-kawan yakini, sekali lagi saya coba memberikan pemahaman, apapun jenis yang dipakai kawan-kawan, terutama yang diyakini, sebelum diaplikasi saya rasa konsultasikan dulu sama yang punya produk, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita menganalisa perlu kita memilah, menganalisa dan memutuskan teknis apa yang akan kita aplikasikan, terutama kondisi bangunan itu sendiri guys. Seperti bangunan ini mempunyai ketebalan dinding kurang lebih sekitar 40 cm dari dasar sampai ke tingkat atas. Ini ketebalan konstruksi dindingnya 40 cm. Jadi apa yang terjadi di bangunan ini adalah hawa dinginnya lumayan tinggi sekali. Nah, ini salah satu yang bisa kita analisa untuk tingkat awal. Kenapa kita tidak melakukan penyemprotan? Kenapa kita tidak melakukan sistem siram? Yang pertama, target kita bagaimana supaya apa yang kita aplikasikan ini cepat kering. Nah, ini nanti akan kita lihat. Kebetulan pada bangunan ini kita tidak berani
tidak berani melakukan penyemprotan seperti umumnya yang kita terapkan, yaitu semprot basah sekaligus bilas. Ini tidak berani kita lakukan karena memang hawa daripada bangunan ini sendiri sangat dingin sekali. Dan kita memutuskan untuk menggunakan sistem lap, yaitu sirip dipel atau menggunakan kain. Dengan komposisi penggunaan obat yang kita lakukan 7 liter banding 1 botol. Biasanya 1 botol untuk 10 sampai 15 liter air, tapi ini kita takaran airnya kita perkecil. Kemudian untuk penggosokan sirip ini kita lakukan yang pertama bagaimana supaya cepat kering. Intinya seperti itu. Bukan berarti tidak basah siripnya, tetap basah. Cuman kadar air yang ada pada sirip itu kita usahakan seminimal mungkin. Itu yang terjadi. Jadi semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang selama ini bagaimana caranya mengaplikasikan bahkan mengkonsultasikan jenis-jenis obat-obat kawan-kawan yang lainnya ke saya. Juga saya berusaha menjawab dengan apa yang saya tahu. Karena namanya obat guys, karena namanya obat itu punya tingkat jenuh. Ada tingkat aktifnya. Ketika itu kita harapkan 100% untuk mengendalikan permasalahan yang ada, menurut saya tidak mungkin juga. Kita berbicara apa aja guys, berbicara realnya saja. Karena ini yang hari-hari kita kerjakan, ini yang kita lakukan. Karena obat ini sifatnya punya tingkat aktif, tingkat daya jenuh. Tapi selama permasalahan itu tidak kita kendalikan, seperti jamur pada sirip yang disebabkan penggunaan media air yang berlebihan. Nah, kayu seperti ini, seperti yang dipakai sekarang ini di bangunan ini, kayu bengkirai. Bengkirai meranti itu sangat kecil kemungkinan untuk timbulnya jamur-jamur air. Tapi itu bisa saja terjadi apabila daripada penyebab penggunaan air yang berlebihan itu bisa saja memunculkan spora atau bibit-bibit daripada jamur itu untuk berkembang biak. Nah, jadi perlu kawan-kawan ketahui juga dalam teknis aplikasi baik obat saya maupun punya kawan-kawan yang lain, konsultasikan dulu kepada yang punya produk. Kedua, kawan-kawanlah yang paling tahu, yang paling paham karena berhadapan dengan kondisi. Tapi di balik video ini saya mencoba memberikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat sesuai apa yang biasa kita aplikasikan dan apa yang kita terapkan. Kadang yang pertama ada sebisa mungkin kalau menghemat waktu, kita akan melakukan penyemprotan sekaligus pembilasan pada sirip, terutama yang sudah siripnya kita gosok, untuk menekan atau membuang debu-debu yang di sela-sela lantai dengan sirip. Itu juga yang kita menggunakan penyemprotan secara langsung. Tapi perlu kawan-kawan ingat, bagaimanapun semua yang kita terapkan di sini bagaimana supaya cepat kering. Intinya seperti itu. Jangan sampai bangunan ini guys, bangunan rumah Wulung Walid ini bukan seperti rumah. Banyak jendelanya, banyak pintunya. Bangunan Walid ini adalah bangunan yang tertutup. Semuanya harus kita pikirkan matang-matang. Jangan juga hanya kita sebatas ikut-ikutan. Dua kemungkinan bro. Dua kemungkinan. Kalau kita ikut-ikutan, bisa berdampak baik, bisa berdampak buruk. Karena saya yakin di setiap bangunan sirip-sirip yang dipakai belum tentu punya kayu struktur yang sama, pasti beda-beda karena lain daerah, lain tempat, belum lagi masalah geografis lingkungan, apakah daya embun subuhnya sangat tinggi. Nah, ini juga jadi pertimbangan kita. Karena apa? Harus kita kendalikan dari ventilasi itu sendiri, kedua daripada sirkulasi area void dengan ruangan inap itu, biar ada pergerakan angin supaya partikel-partikel pada ruangan tidak fokus hanya lari ke area sirip. Nah, ini yang paling penting guys.
Jadi untuk teknis aplikasi, kebetulan kita putuskan pada bangunan ini untuk menggunakan sistem lap guys, sistem lap dengan dipel seperti ini. Walaupun sedikit memakan waktu dan sedikit melelahkan, tapi ini harus kita lakukan semacam ini karena memang kita tidak mau kadar air ini berlebihan di ruangan ini. Yang pertama karena memang dinding daripada bangunan ini konstruksinya tebal 40 cm. Kedua daripada lingkungan geografis yang ada, sebisa mungkin ini adalah area lembab. Jadi kontrol terhadap ventilasi supaya daya embun subuh yang dari luar juga tidak terlalu fokus lari ke dalam. Ini juga bisa memberikan efek kepada sirip. Ini yang sudah kita lakukan guys. Proses pengelapannya seperti ini. Ini yang sudah dipel, yang sudah dibasahin. Alhamdulillah sudah agak kering-kering sedikit. Beda dengan hal yang kita semprot. Semprot perlu waktu 1 jam sampai 2 jam untuk kering. Tapi dengan sistem lap seperti ini mengurangi resiko daya tahan air yang ada di sirip, dan obat-obatnya yang kita pakai juga biar bisa meresap ke sirip. Tapi ini untuk khususnya untuk cairan cairan pembersih sirip guys, bukan obat keras yang berpotensi menimbulkan gejala atau resiko pada penggunanya. Tetap itu kita pertimbangkan, tapi ini hanya untuk mengurangi bau-bau dan masih aman untuk pengguna. Ini yang kita lakukan guys. Jadi hari ke-10 kita ini guys masih bergelut dengan sirip. Nah ini juga penggunaan triplek guys. Nah, ini triplek baunya sangat luar biasa sekali. Bau lem, bau busuk, karena memang daya lembab pada bangunan ini tinggi sekali. Ini sirip ini dilapisin sama triplek guys, sama triplek di atas sirip ini, karena memang siripnya renggang, tidak rapat dengan plafon. Jadi ditutuplah menggunakan triplek. Bayangkan bro, 8 tahun ke 9 tahun bukan main, siripnya masih PHP. Sarangnya pun hampir tidak ada guys. Ini nanti akan kita pasang les guys, les setelah dibersihkan dulu, sambil merokok dulu. Jadi 2 anggota di atas lantai 3, yang di lantai dasar juga ada. Ini kita hanya bisa lap, menggunakan lap guys, karena memang saya tidak mau dak-dak yang ada ini menyerap air, akan memberikan efek pada sirip nanti ke depannya, karena ini daknya adalah dak beton permanen. Bisa memberikan hawa dingin yang berlebihan di area sirip. Ini akan bermasalah kepada sirip itu sendiri juga. Oleh karenanya kita tidak melakukan penyemprotan, hanya melakukan pengelapan seperti biasanya. Oke bro, ini sedikit informasi. Silahkan share video ini kepada kawan-kawan kita, kepada keluarga, saudara-saudara kita. Inilah sebagian proses dari teknik proses kerja yang kita lakukan di sini. Yang jelas ambil hal positifnya dan buang negatifnya. Solusi untuk Raja Sambar yang nyicil walet, Hairul, pasang saja perangkap. Sudah saya pernah share di ini. Itu harus ditangkap, harus menggunakan lem untuk menangkap si Raja Sambar alap-alap. Dan perangkapnya diposisikan di perkiraan area dia datang atau mengintai. Itu burung tidak bisa kita tembak. Karena kita tidak tahu datangnya dari mana. Langsung muncul, langsung menyergap. Pasang saja perangkap menggunakan lem dengan sistem tiang.
di area-area yang diperkirakan burung itu muncul. Oke bro, ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya berikan informasi ini terkait teknis atau penggunaan cara aplikasi terhadap cairan khusus pembersih sirip. Target saya karena sirip ini adalah sirip yang sudah terkontaminasi oleh daya lembab yang tinggi dan punya bau yang sangat luar biasa. Target kita adalah mensterilisasikan supaya memberikan efek atau aura positif kembali kepada sirip yang ada. Karena terkesan daripada triplek, daripada sirip itu sendiri baunya sangat luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir di live kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hal-hal positifnya saja. Jadi untuk informasi teknis, strategi apa semua insya Allah bersama Soundjet guys, gratis. Tinggal kawan-kawan sajalah yang mengembangkan, menganalisa lebih lanjut. Semua informasinya semua gratis. Tidak ada ilmu wallet yang mahal bersama Soundjet. Karena semua dijalani dengan logika. Dia suka dia tinggal guys. Dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi ke bangunan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita sudah gagal jadi peneliti, jangan sampai gagal jadi peternak. Karena bukan kita saja yang punya bangunan, pesaing kita sudah banyak. Serahkan pekerjaan kepada orang-orang yang menurut bapak-bapak, ibu-ibu yakini, biarkanlah mereka yang melakukannya untuk proses uji coba dan sebagainya. Karena semua ini didapat bukan hasil dari kerja kira-kira, tapi semuanya didasari dari tingkat analisa. Itu yang penting. Untuk area sirip, maksimalkan kualitas siripnya guys. Jangan sia-siakan adaptasi burung di sirip. Seperti bangunan ini ya mohon maaf, bangunan 8 tahun jalan ke 9 tahun tidak sesuai dengan potensi atau burung di lingkungan yang ada. Karena apa? Burungnya hanya numpang berak, numpang tidur. Tapi produksi untuk berkembang biak di dalam ruangan di area sirip ini sangat kecil sekali guys. Karena memang siripnya bermasalah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem audionya amburadul, asbun, asal bunyi. Sistem arus terbangnya juga tidak terarah menurut saya, titik pencahayaan yang tidak terarah. Nah, ini semua coba kita benahin. Dan hari ini hari ke-10 kita di sini. Semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan nilai positif di 100 hari ke depan nanti setelah kita observasi bangunan ini. Karena kita punya target harus 100 hari ke depan baru akan kita lakukan evaluasi. Karena memang dasar burung di bangunan ini sudah memungkinkan, cuman daya produktif untuk berkembang biak tidak ada. Apalagi di kiri kanan guys, pesaing. Jangan juga sampai bangunan kita hanya jadi mesin tetas buat orang-orang atau buat tetangga-tetangga kita. Tetap prioritaskan tingkat reproduksi burung untuk berkembang biak di dalam bangunan, itu yang paling utama. Mulai dari kontrol suhunya, kemudian daripada sistem akses arus terbangnya, dan sistem audionya. Itu yang menurut saya harus kita cermati betul-betul. Terima kasih. Semoga video ini bisa memberikan edukasi atau pemahaman bagaimana cara kita berpikir sebelum bekerja. Semoga video ini bermanfaat, layak digunakan, layak diterapkan. Semuanya harus dianalisa lebih dalam lagi. Karena dua kemungkinan bro, jangan sampai kita ikut-ikutan. Bisa berdampak baik,
bisa berdampak buruk. Rugi dan untungnya tidak akan ke siapa-siapa, tetap ke kita juga. Jadi semuanya harus kita mulai dari logika kita. Masuk akal silahkan dipakai, tidak masuk akal buang saja ke laut. Karena saya meyakini bahwa prosesnya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Tinggal mental kita saja lagi untuk menerima proses berlangsung itu mampu apa tidak. Ketika kita mudah tergiur oleh sesuatu hal yang tidak masuk di akal, berarti mental kita sedang dipermainkan oleh kaum kecap manis. Karena begini bro, kenapa saya bilang begini? Jadi kadang banyak pertanyaan kawan-kawan, artinya, bang, setahun saya sudah dapat 40 sarang, bang, setahun saya sudah dapat 80 sarang. Ini kategorinya cepat apa lambat? Aduh bro, nih macam ini bro, bangunan 8 tahun, 9 tahun, burungnya cuma numpang berak. Jadi bersyukur sekali kawan-kawan sudah dalam 6 bulan, dalam hitungan masih di bawah 1 tahun sudah dapat puluhan sarang, tapi masih belum puas. Jangan kita ikut-ikutan seperti orang guys. Jangan kita peternak sejati, jangan ikut-ikutan seperti pengepul sarang. Coba tanyakan ke mereka, mereka panen banyak, dapat banyak, ada ndak didapat dalam hitungan bulan? Ndak ada, mahal mustahil itu. Jadi perbaikin mental kita untuk menerima proses, untuk mengawal proses reproduksi yang ada ini. Saya yakin semua yang ada di dunia walet ini semuanya dimulai dari yang sedikit. Nah, ini untuk daya mental kita guys. Untuk kenapa kita butuh mental? Untuk mendukung sistem, strategi, teknik, metode yang kita lakukan. Kalau ini tidak bisa kita kendalikan mental kita, mudah terhasut oleh sesuatu hal yang sistemnya wow dalam hitungan bulan, siap-siap saja. Bisa-bisa handuk itu ikat di kepala guys. Jadi ini proses yang sesungguhnya guys. Kenapa? Butuh waktu panjang untuk kita sukses. Bukan didapat dari hasil kerja kemarin sore. Hari ini saya bisa memperlihatkan burung sangat banyak sekali. Tapi 100 hari ke depan saya tidak tahu mampu apa tidak burung ini berkembang biak di dalam. Nah, itu tantangan yang di luar dugaan kita nanti. Sampai hari H-nya untuk menunggu prosesnya, itu yang harus kita tunggu. Tidak ada orang yang panen dalam sekejap waktu 1 baskom. Nggak ada, itu cerita mati itu. Mental kawan-kawan semua dipermainkan itu. Jadi sebagai saya sangat berterima kasih kepada kawan-kawan terutama yang mengadopsi pemahaman atau filosofi yang saya coba buatkan, terutama tujuannya untuk mental kita yang sering saya bilang, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi ke bangunan lain. Kalaupun sudah gagal jadi peneliti, jangan sampai kita gagal jadi peternak. Nah, artinya di balik uji coba yang kita terapkan, tentu ada ilmu yang kita dapat. Hanya kita mengorbankan waktu, mengorbankan kesempatan yang ada, itu saja. Karena hanya daya ingin tahu tadi. Nah, tapi kalaupun sudah gagal jadi peneliti, jangan sampai gagal jadi peternak guys. Karena peneliti ada waktunya untuk mendapatkan nilai plus dan minnya, itu saja. Silakan share video ini guys, semoga bisa membantu kawan-kawan kita baik sesama profesi. Jangan dianggap ini adalah suatu musuh atau pesaing di bisnis Anda, tapi jadikanlah ini sebagai acuan untuk analisa kita, perbandingan untuk dalam penerapan sistem. Karena saya yakin wallet ini perlu sistem, perlu strategi, perlu teknik. Yang paling penting adalah perlu metode, dan harus didukung oleh mental daripada yang punya bangunan. Kalau yang punya bangunan tidak mendukung, jadi teknik, strategi, metode yang kita terapkan semuanya akan sia-sia.
kalau tidak mendapatkan dukungan mental daripada yang punya bangunan. Karena hari ini saya boleh menunjukkan burung yang sangat wow, tapi 100 hari ke depan apakah mampu burung untuk berkembang biak di dalam bangunan? Belum tentu. Karena kita tidak tahu hasilnya nanti. Jadi menurut saya akses sudah bagus, burung bermanuver sudah bagus, ini saya sudah mendukung. Tapi kembali lagi kepada bangunan, apakah bisa memberikan efek aman, nyaman, terutama aman di dalam aksesnya, nyaman di siripnya, lalu memilih untuk berkembang biak. Karena kita mengadopsi sistem ternak guys, bukan mengadopsi sistem mindah burung orang, tidak. Karena bagaimanapun burung ini harus berkembang biak di dalam bangunan, itu intinya. Salah satu dengan cara kualitas sirip. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan kawan-kawan yang lain, terutama di sesama kita yang seprofesi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi hanya inilah ya bentuk edukasi saya terhadap pengikut, baik subscriber maupun pengikut di fanpage atau di Facebook. Semoga apa yang saya sampaikan daripada proses kebiasaan kerja kita, semoga ada hal positif yang bisa diambil dari semua yang ada ini guys. Yakin saja guys, prosesnya bagus, insya Allah hasilnya akan bagus. Itu intinya. Kebiasaan ikutin saja banyak yang dilakukan orang, jangan melakukan hal-hal sesuatu yang di luar kewajaran. Ikutin saja banyak-banyak yang diterapkan orang, intinya seperti itu. Karena memang yang paling banyak dipakai orang itulah yang terbukti. Alhamdulillah dengan metode kita selama ini, walaupun cepat dan lambat, semua kembali kepada waktu. Hanya waktu yang bisa menjawab. Saya tidak bisa memutuskan walaupun sudah burung banyak, tapi gagal berkembang biak di dalam, apalah gunanya burung banyak. Salah satu cara memaksimalkannya adalah dengan sistem sirip. Oke bro, ini informasi terkait teknis aplikasi atau penggunaan cairan pembersih sirip, dan semoga video-video ini bisa menjawab baik produk saya maupun produk kawan-kawan yang lain sebelum diaplikasikan. Terlebih dahulu pentingnya kita analisa lebih untuk daya aplikasinya lebih maksimal dan tidak memberikan efek yang panjang kepada bangunan ini, terutama area sirip. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akan kembali pasang, karena giliran saya pasang Twitter. Anggota biar urus sirip dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di live kita berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.